Unggul Sinergi Madani merupakan cita-cita Universitas Saintek Muhammadiyah sebagai amal usaha Muhammadiyah baru di bidang pendidikan. Sebagai kampus baru, Universitas Saintek Muhammadiyah memiliki program studi yang berbeda dengan Universitas Muhammadiyah pada umumnya. 3 fakultas yang dimiliki Saintekmu yakni Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Komunikasi dan Bisnis, serta Fakultas Ilmu Kesehatan. Fakultas Ilmu Komputer memiliki program studi Ilmu Komputer, Sistem Informasi, dan Sains Data dengan mengajarkan sistem pembelajaran berdasarkan perkembangan teknologi saat ini. Sedangkan di Fakultas Komunikasi dan Bisnis memiliki Prodi Sains Komunikasi, Prodi Film dan TV, dan juga Prodi Kewirausahaan. Kerjasama dengan berbagai lembaga swasta dan pemerintahan telah dilakukan Universitas Saintek Muhammadiyah untuk menunjang perkuliahan dan memberikan wawasan dunia kerja kepada mahasiswanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam program Saintekmu Corner. Ini merupakan program kerjasama antara Universitas Saintek Muhammadiyah dengan Televisi Muhammadiyah. Kita tahu bahwa Universitas Saintek Muhammadiyah merupakan salah satu universitas milik persyarikatan yang masih baru dan terus berkembang. Dan kami ingin melihat bagaimana Universitas Saintek Muhammadiyah terus meningkatkan kualitasnya. Dan untuk melihat nanti akan membahas mengenai penjaminan mutu, bagaimana kampus ini terus mengenalkan kampusnya kepada masyarakat. Kita sudah bersama dengan Wakil Rektor 1 Universitas Saintek Muhammadiyah, Bapak Imam Suprapto, SEMM. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam. Pak Imam, perjalanan Universitas Saintek Muhammadiyah adalah perjalanan yang panjang begitu ya, dari perguruan tinggi kemudian ke universitas. Pasti tahapan dan juga prosesnya cukup butuh tantangan gitu. Salah satu yang menjadi konsen dari Universitas Saintek Muhammadiyah pasti adalah penjaminan mutu. Nah, Pak Imam bisa jelaskan untuk penjaminan mutu dia. Ya. Terima kasih. Jadi gini, proses sebenarnya saya bergabung di Universitas Saintek Muhammadiyah itu secara resmi pas berdirinya Universitas Saintek Muhammadiyah. Jadi sebelumnya itu kan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika, sehingga saya ikut bergabung situ tapi tidak secara penuh karena kebetulan saya juga berada di PTMA yang lain, sehingga kita sesama saudara itu masuk, dan sehingga proses-proses itu terjadi perubahan itu adalah Juni 2022. Nah, dalam rangka pengembangan Universitas Saintek Muhammadiyah tentunya di saat melakukan suatu perubahan dari sekolah tinggi ke universitas itu adalah ingin meningkatkan, membangun yang jauh lebih bagus lagi. Salah satu yang perlu ditekankan adalah bagaimana kita proses menjaga, mengawal penjaminan mutu. Setiap perguruan tinggi itu mempunyai kewajiban harus melaksanakan SPMI, ada sistem penjaminan mutu internal, yang dampak daripada itu adalah larinya ke SPME, sistem penjaminan eksternal. Jadi dalam konteks ini memang ada beberapa hal yang harus dimiliki. Salah satunya itu adalah ada dokumen mutu. Jadi seluruh perguruan tinggi itu harus mempunyai dokumen mutu di mana ada kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, dan formulir mutu. Nah, di dalam dokumen-dokumen itulah kita menentukan arah kebijakan kita untuk jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Lah, konsep di penjaminan mutu itu adalah bagaimana kita melihat proses-proses ini sesuai dengan perencanaan. Jadi kalau istilah di dalam penjaminan mutu itu ada PPEPP. Jadi segala sesuatu itu perlu penetapan, pelaksanaan, termasuk evaluasi, sehingga perlu adanya nanti sebuah peningkatan. Nah, konteks-konteks peningkatan ini dari seluruh aspek standar yang dimiliki itu kita harus menggunakan konsep itu. Ya. Selain itu juga bagian daripada pedoman aturan pemerintah yang memang ada standar pendidikan tinggi, di mana mempunyai 24 standar, baru ditambah dengan standar perguruan tinggi. Jadi USM saat ini itu mempunyai 29 standar, di mana 24 itu adalah standar dari pendidikan tinggi,
Yang selebihnya itu adalah bagian daripada kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh USM. Baik. Nah, keunggulan dari USM sendiri sebagai kampus yang baru, tentu saja dari segi penjaminan mutu, apa saja yang terus diupayakan di Universitas Saintek Muhammadiyah, Pak? Pertama yang menjadi keunggulan ya, memang dari tagline Universitas Saintek Muhammadiyah itu kan unggul sinergi madani. Jadi dari pembentukan universitas, prodi yang dipilih pun itu adalah prodi-prodi yang mempunyai kekhususan tersendiri, di mana prodi tersebut peminatnya itu cukup bagus, tetapi secara jumlah itu adalah sedikit. Salah satunya adalah prodi film dan televisi. Film dan televisi itu dari jumlah keseluruhan yang murni ya, film dan televisi itu hanya sekitar ada 4. Di Jakarta tuh hanya ada 2. Dan termasuk di PTMA adalah satu-satunya. Nah, selain itu ada yang sains komunikasi, begitu juga sains komunikasi. Sains komunikasi itu jumlah yang murni sains komunikasi itu tidak lebih dari 15 dari seluruh Indonesia ya. Dan di Jakarta tuh hanya ada beberapa, 3 atau berapa, salah satunya adalah Saintek lah. Dengan kondisi prodi-prodi yang cukup bagus ini, dengan tadi tagline unggul sinergi madani. Jadi seluruh prodi yang ada itu kita bisa melakukan kolaborasi bersinergi baik internal maupun eksternal. Kalau internal misalnya dari kita kan prodi yang memang bawaan dari STEMIK itu kan teknik informatika dan sistem informasi, di mana kompetensi kemampuan itu kan lebih kepada IT, aplikasi software dan lain sebagainya. Prodi barunya itu ada Sendata. Sendata itu sekarang kan dunia teknologi kan teknologi AI Big Data lah, itulah masuk di situ, terus dikolaborasikan, disinergikan dengan prodi yang baru, di mana itu bisa saling mendukung lah. Konsep ranah dari keunggulan atau mutu kita itu kita tingkatkan dari sisi situ, sehingga apa yang diharapkan atau yang dicita-citakan untuk USM dalam jangka menengah maupun jangka panjang itu bisa tercapai, itu kira-kira. Pak Imam, ini unggul sinergi madani, ini ada visi besar ke depan gitu kan. Pasti ada sinergi unggul, kemudian madani. Ada aspek-aspek yang ingin dicapai unggul. Nah, ini uniknya adalah sinergi unggul dan madani. Bisa dijelaskan itu madaninya seperti apa, unggulnya seperti apa, sinerginya seperti apa? Oke. Kalau konteks jangka panjang yang terkait dengan masalah unggul sinergi madani ya, unggul tentunya dengan konsep pembelajaran yang dilakukan di Universitas Saintek Muhammadiyah, mahasiswa-mahasiswa yang itu akan mampu memanfaatkan kemampuannya baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Itu untuk dari keunggulan-keunggulan itu. Dengan sinergi, tadi saya sampaikan bahwa untuk menjaga mutu ini, jadi kita perlu adanya sebuah sinergi baik internal maupun eksternal. Kalau internal berarti kita bicara kekompakan di antara SDM yang ada, terus kebersamaan, kerjasama dan lain sebagainya. Tapi kalau dari sisi internal itu adalah bagaimana kita menjalin kerjasama antara dunia usaha, dunia industri. Karena beberapa hal yang sudah kita lakukan itu adalah kerjasama kemarin dengan Seeker. Seeker itu adalah suatu aplikasi rumah sakit yang berstandar internasional. Jadi kita mahasiswanya diberi kesempatan untuk melakukan magang kerjasama itu selama 6 bulan. Dan kebetulan itu bagian daripada MPKM, yaitu pas banget sehingga ini digunakan untuk rumah sakit Islam Jakarta. Terus yang kedua, kita juga sempat melakukan kerjasama dengan HP. Kemarin kita habis melakukan pertemuan yang nantinya akan ada kolaborasi sinergi dengan USM dengan HP. Itu nanti kita bisa menciptakan platform-platform atau aplikasi-aplikasi yang bisa dipakai di HP. Luar biasa sekali, ini menarik sekali Universitas Saintek Muhammadiyah ini, meskipun masih baru tapi kerjasama yang dilakukan terus ditingkatkan begitu ya Pak Imam. Kita nanti akan berbicara lebih dalam lagi, berbincang dengan Pak Imam. Tetaplah bersama kami pemirsa, kami akan segera kembali. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam program Saintekmu Corner.
Ya, masih bersama dengan Wakil Rektor 1 Universitas Saintek Muhammadiyah, Bapak Imam Suprapto. Pak Imam, kita lanjutkan tadi perbincangan, tadi sudah membahas mengenai bagaimana penjaminan mutu. Kita melangkah ke tahap selanjutnya, bagaimana penjaminan mutu ini berkaitan dengan SDM tadi. Terakhir Pak Imam menyebutkan bahwa kita harus antar SDM itu saling sinergi begitu ya, saling kuat kekeluargaannya begitu. Perlu adanya juga penjaminan mutu dari para SDM atau pengajar maupun juga mahasiswanya begitu. Nah, untuk membangun itu kan butuh komitmen bersama. Nah, apa yang dilakukan Riri? Oke. Terkait dengan SDM, memang betul dari sebuah perguruan tinggi untuk bisa maju, itu salah satu yang paling cukup besar perannya itu adalah kualitas SDM. Nah, salah satu yang dilakukan oleh USM saat ini adalah mendorong para dosen-dosen S2 untuk bisa studi lanjut ke S3. Dan kebetulan sudah ada beberapa dosen kita, ada 3 yang sudah studi lanjut ke S3, dan mudah-mudahan dalam 3-4 tahun ke depan itu akan sangat bermanfaat untuk pengembangan SDM. Nah, kalau dari sisi kedosenan itu yang paling itu kan ada yang disebut dengan JAFOM, jabatan fungsional, mulai dari asisten ahli, lektor kepala sampai guru besar. Salah satu yang cukup cukup menarik bagi seorang dosen adalah di saat kita bicara sertifikasi. Nah, salah satu peran sertifikasi itu terkait dengan kita bicara sinergi tadi adalah kita menciptakan bagaimana kita bisa mendorong dosen untuk mau bergerak untuk menjalankan yang disebut dengan Tridharma perguruan tinggi. Kalau kita di PTMA itu adalah catur dharma karena ada AIK dan kemuhammadiyahnya. Jadi saling mensupport terkait dengan kebutuhan penyusunan JAPOM, termasuk tim yang akan menangani secara khusus untuk membackup bagi teman-teman yang bukan tidak bisa, dia terhambat dalam pelaksanaan JAFOM. Jadi harapannya kita baru berdiri sekitar 2 tahun, masuk ke tahun ketiga, itu pada tahun ketiga keempat itu tidak ada dosen yang tidak mempunyai JAFOM. Jadi kita akan membuat standarisasi bahwa kenaikan JAFOM itu dibuat secepat mungkin, karena 2 tahun sekali kita bisa naik JAFOM, khususnya dari aspek penelitian. Jadi kita selalu membuat tim penelitian terkait dengan pelatihan, penyusunan proposal dan lain sebagainya. Itu salah satu yang kita tekankan untuk meningkatkan dari sisi SDM di dosen. Begitu juga kalau dari sisi tendiknya juga gitu. Jadi tendik mencoba untuk memberikan pelatihan-pelatihan atau mengirim ke dalam beberapa hal kegiatan yang akan meningkatkan kompetensi. Salah satunya adalah sertifikasi, baik sertifikasi dalam bidang laboratorium atau dalam sesuai dengan kebutuhan para tenaga pendidiknya. Ini luar biasa sekali adalah pemirsa TVmu di Universitas Saintek Muhammadiyah itu kebanyakan adalah yang berada di luar akademisi begitu. Pasti ketika masuk ke akademisi banyak sekali yang harus dilakukan penyesuaian. Ini kita lihat dosen-dosennya kan banyak yang dari praktisi begitu. Kemudian masuk ke ranah akademisi, dan tadi Pak Imam harus menyebutkan bahwa harus menyesuaikan dengan bagaimana taat administrasi begitu, terkait bagaimana mengurus JAFOM, BKD dan lain-lain. Yang ini biasanya butuh penyesuaian. Nah, tadi di Universitas Saintek Muhammadiyah ada pembinaan dan juga ada pelatihan begitu untuk bagaimana membimbing para dosen ini. Nah, ke depan ini Pak, pasti akan membutuhkan sekali dosen-dosen yang berkaitan dengan praktisi, karena melihat beberapa program studinya itu adalah lebih spesifik bagaimana mengajak generasi muda atau mahasiswa yang datang ke Universitas Saintek Muhammadiyah ini untuk lebih aplikatif begitu dalam penerapan tadi madani juga. Nah, bagaimana itu nanti ke depannya ketika kita semakin banyak nanti mendatangkan dosen-dosen yang praktisi? Jadi gini, memang perguruan tinggi, apalagi perguruan tinggi yang mempunyai keinginan untuk maju dalam beberapa hal khusus, baik dalam aspek teknologi maupun ekonomi, peran praktisi itu sangat besar. Jadi yang terkadang agak kita bukan kesulitan sih, harus ada strategi khusus gini. Praktisi di saat diajak bergabung menjadi seorang dosen, kadang-kadang beliau nggak mau, karena dia tidak mau terikat gitu ya. Betul. Ya akhirnya ini kita manfaatkan bahwa kadang-kadang kita memanggil dosen praktisi sebagai dosen tamu, dan dalam dunia pendidikan itu memang disarankan. Jadi
mengajar sesekali dalam satu mata kuliah khususnya yang bersifat aplikatif itu adalah mendatangkan praktisi untuk memberikan pengajaran dari misalnya 16 kali pertemuan itu ada 4 kali sampai 5 kali itu praktisi, yang lainnya itu adalah dosen. Karena kalau kita bicara praktisi itu kan lebih kepada materinya ya, bukan dari sisi administrasinya. Karena kalau praktisi tidak bisa dilaporkan sisi administrasi pengajarannya, tapi dia lebih kepada mengisi hal-hal seperti itulah. Kalau misalnya ada dosen yang praktisi bisa diajak bergabung dengan kesibukan dan lain sebagainya, tentunya tadi kita menyiapkan personel yang akan membackup dalam aspek administrasi kedosenan agar tahapan mulai jafung tingkatannya itu bisa tercapai. Betul. Karena terakhir terkadang gini, banyak dosen yang pengen serius, tapi karena beliau itu praktisi, dia tidak memikir ke situ. Tapi ini harus tetap dijalankan karena apabila dalam waktu tertentu dia tidak mengalami perubahan, itu juga akan menurunkan grade kampus gitu ya. Karena salah satu kemarin dari SPMI itu dari 365 perguruan tinggi di Jakarta, kita tuh sudah masuk ke dalam grade 3, grade paling rendah kan 4, kita sudah masuk ke grade 3 dan yang tertinggi adalah 1. Dan itu salah satunya adalah peran daripada lembaga LPM, SPMI yang mengikuti perubahan-perubahan pedoman, karena pedoman di perguruan tinggi kaitannya SPMI itu selalu berubah. Yang terakhir adalah Permen 53 2023 itu adalah kita harus mengupdate, mengupload dan lain sebagainya, termasuk tahapan melakukan audit mutunya itu kita harus melaporkan secara rutin. Itu salah satu yang memang tantangan yang harus kita bangun dan tidak boleh kendor kalau kita pengen USM ini maju dalam mungkin tahun ke-5, tahun ke-6, termasuk saat ini kita dalam tahap proses akreditasi. Jadi reakreditasi, kita sudah terakreditasi, baik kita mempunyai target tahun ini tuh ada 6 yang terakreditasi, melakukan reakreditasi, dan kita berharap mempunyai target semuanya adalah baik sekali. Karena yang kita yang sudah milikin adalah baik. Kalau keunggul rasanya masih cukup jauh, perlu mungkin tambahan proses ya. Karena salah satu unggul itu adalah mempunyai doktor minimal ada sekitar 60% lah. Tadi kita menyekolahkan ya, mendorong untuk studi lanjut yang S3 itu salah satu adalah bagaimana kita akan mengejar unggul dalam institusi maupun program studinya, itu kira-kira. Luar biasa sekali Pak Imam tadi menjelaskan. Kita nanti akan membahas mengenai banyak sekali beasiswa yang juga ditawarkan di Universitas Saintek Muhammadiyah. Pemirsa, kita nanti akan berbicara itu Pak Imam. Kita jeda sejenak pemirsa TVmu. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami dalam Saintekmu Corner. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Saintekmu Corner, masih bersama dengan saya Arina Nurrohma dan juga Bapak Imam Suprapto selaku Wakil Rektor 1 Universitas Saintek Muhammadiyah. Pak, tadi kita sudah membahas banyak hal, kita pada tahap KIP atau beasiswa yang ini menjadi salah satu yang selalu ditawarkan oleh Universitas Saintek Muhammadiyah kepada masyarakat gitu. Tak hanya itu juga sepertinya juga aktif sekali untuk melakukan kerjasama, akhirnya bisa membuka peluang untuk KIP ini, dan juga peluang juga bagi para dosen untuk sekolah lanjut lagi untuk S3 dan lain-lain gitu. Bisa dijelaskan Pak, KIP di Universitas Saintek Muhammadiyah ini cukup banyak sekali ya, kalau di hampir sebagian mahasiswanya begitu. Ya. Jadi gini, beasiswa KIP di Saintek Muhammadiyah itu memang mayoritas, tapi itu juga bagian daripada program yang dilakukan di Muhammadiyah ya. Beberapa kali kita melakukan pertemuan dengan Majelis Dikti, itu memang perguruan tinggi di Muhammadiyah itu kan ada yang sudah kelasnya high gitu ya, mesti mohon maaf seperti UMM itu kan nggak itu ya, tapi ada juga yang di bawah lah. Di bawah itu ditawarkan siapa yang siap dalam menjalankan itu dengan banyak ibadahnya dengan nilai yang sedikit lah. Salah satu yang kita itu kan adalah di beasiswa yang saat ini sering diminatin dan dicari itu adalah beasiswa KIP. Nah, KIP sendiri itu kan ada 2. Yang pertama adalah kita KIP yang memang diprogramkan oleh pemerintah. Yang kedua adalah dari aspirasi. Kalau dari aspirasi itu tadi kita bicara peran mengenai sinergi tadi. Jadi kita bagaimana melakukan kerjasama dengan pihak lain, dalam hal ini adalah anggota dewan yang bisa memfasilitasi atau memberikan beasiswa bagi wilayah-wilayah dari
konstituennya mereka, misalnya mereka misalnya dari Jawa Timur, mungkin disekolahkan di USM, dan itu cukup menarik. Salah satu yang sudah sempat itu adalah dari beliaunya berdua, salah satunya itu adalah dari Ibu Hima, beliau dari Gerindra, yang satu lagi dari Pak Putra Nababan, mereka dari PDIP. Tapi ini juga kadang-kadang gini, mencari ini agak sulit itu gini. KIP itu ada yang disebut KIP wilayah dan KIP nasional. Kalau KIP nasional itu enak, karena dari seluruh Indonesia boleh masuk. Tapi kalau KIP-nya aspirasinya itu lokal, hanya boleh pada daerah-daerah tertentu. Misalnya dari Gerindra, karena kebetulan Jakarta Pusat, dia hanya boleh di Jakarta Pusat dan Selatan KTP-nya. Maka kita gerilya-nya adalah seperti itu. Itu dari beasiswa KIP ya. Tapi sebenarnya di USM itu masih ada beasiswa lain selain KIP. Apa saja itu Pak? Ya, salah satunya kita ada beasiswa Lasismu, baik Lasismu dari Lasismu Universitas Saintek Muhammadiyah maupun kita kerjasama dengan Lasismu Muhammadiyah, karena kan ada Lasismu di PDM, di wilayah, termasuk di pusat. Itu salah satu, termasuk dengan Basnas. Jadi kita juga ada Basnas DKI, itu kerjasama untuk mengajukan beasiswa, termasuk juga beasiswa yang murni dari USM. Jadi ada beberapa beasiswa yang bisa kita tawarkan, dan untuk mengelola ini memang cukup harus sabar. Betul. Karena berbagai wilayah, berbagai daerah yang mempunyai kultur berbeda-beda. Apalagi kadang-kadang mereka tidak bisa dalam aspek teknologinya, mereka kurang, khususnya yang daerah ya, membuat akun nggak bisa, bagaimana kita harus itu. Makanya kita seperti itu, biasanya kita fasilitasi, kita buatkan akun, kita kasih, baru mereka melanjutkan. Jadi untuk memfasilitasi yang di daerah-daerah. Mudah-mudahan dengan bergabung di Saintek, mereka bisa memahami teknologi, akhirnya bisa ditularkan kepada lingkungan dan lain sebagainya. Ini penting. Kemarin terutama yang angkatan baru begitu ya, sudah mencapai Indonesia Timur begitu, mahasiswanya begitu. Memang mereka cukup struggle juga untuk menyesuaikan diri di pusat gitu, Jakarta yang semuanya serba ada gitu ya, fasilitasnya sudah lengkap gitu. Nah, saya lihat di KIP itu banyak mahasiswa yang juga mengharuskan untuk asrama begitu. Nah, sebenarnya apa saja sih yang didapat oleh mahasiswa yang mendapatkan KIP? Nah, ini bisa dijelaskan kepada masyarakat mungkin kalau tertarik Universitas Saintek Muhammadiyah, Pak. KIP kuliah itu kebetulan Jakarta ini termasuk dalam konteks KIP yang mempunyai nilai tertinggi, karena selain mahasiswa itu kuliah gratis, tidak perlu membayar biaya kuliah sampai dengan lulus, yang bersangkutan juga mahasiswa ini mendapatkan living cost, uang saku. Ya, untuk Jakarta itu cukup besar karena per bulannya itu 1,4. Sementara kalau yang diterima kampus itu apabila akreditasinya baik, itu kan hanya sekitar 2,4. Artinya mahasiswa itu bisa menerima 3 kalinya yang diterima oleh kampus. Makanya beasiswa KIP itu terkadang kita memberikan penjelasan kepada mahasiswa penerima beasiswa. Anda kuliah itu bukan karena dikasih beasiswa oleh pemerintah, tapi kampus juga ngasih. Dan itu sering kita sampaikan karena memang hasil komunikasi kita dengan pihak LLDikti selaku yang melakukan pembinaan kepada kita, bahwa kampus itu juga memberikan beasiswa. Artinya misalnya biaya kuliah kita itu 5 juta, dari pemerintah itu cuma dapat 2,4. Artinya kita itu memberi beasiswa 2,6 kepada si mahasiswa. Nah, terkait dengan asrama itu didasarkan atas pengalaman 2-3 tahun yang lalu ya. Banyak mahasiswa itu yang tidak lulus atau gugur di tengah jalan karena kurangnya pembinaan. Maka sejak 2 tahun yang lalu itu semua diwajibkan untuk pembinaan di asrama lah. Bagaimana dengan yang rumahnya dekat, boleh tidak asrama tapi aspek pembinaannya harus ikut. Jadi kalau yang asrama kan karena kebetulan kita itu kampus Muhammadiyah, sehingga ada kegiatan-kegiatan rutin kemuhammadiyahan yang dilakukan habis subuh, habis setelah Isya, habis maghrib, kayak gitu tuh kegiatan-kegiatan pengajian, kajian itu sering dilakukan hampir setiap hari, sehingga mahasiswa itu yang tadinya tidak paham Muhammadiyah, tidak tahu Muhammadiyah, bisa hidup bermuhammadiyah, itu kira-kira semua. Dengan cara pandang Muhammadiyah. Iya, tentunya gitu. Iya, saya berikan kesempatan untuk Pak Imam berbicara kepada masyarakat, mengajak untuk mengenalkan dan juga mengajak seluruh masyarakat untuk bisa bergabung ke Universitas Saintek Muhammadiyah. Silakan.
Oke, terima kasih kepada adik-adik kita yang baru lulus SMA, yang menginginkan atau berharap bisa mendapatkan bantuan beasiswa melalui Universitas Saintek Muhammadiyah, bisa masuk ke dalam web PMB-nya Universitas Saintek Muhammadiyah. Nanti di situ akan ada pedoman bagaimana cara mendapatkan, bagaimana cara mendaftar, termasuk bagi lulusan-lulusan 3 tahun ke belakang. Artinya kalau sekarang ini adalah tahun akademik 2025-2026, artinya lulusan tahun 2023 masih bisa. Kalau 2002 terus terang tidak bisa, tapi kalau misalnya menginginkan mungkin akan menggunakan beasiswa-beasiswa yang lain seperti beasiswa kampus, beasiswa persyarikatan dan lain sebagainya yang mungkin akan disiapkan oleh pihak kampus, tentunya memakai persyaratan dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Tapi kalau yang untuk KIP kuliah, kebetulan KIP kuliah ini tahun kemarin, tahun 2024, kita tuh mempunyai kuota hampir 300. Artinya tahun ini mudah-mudahan kuota yang diberikan kepada Universitas Saintek Muhammadiyah itu minimal sama atau bahkan lebih. Jadi silahkan bergabung, silahkan berlomba-lomba untuk mendapatkan itu, karena banyak manfaatnya selain juga kuliah gratis sampai lulus, dapat uang saku untuk biaya hidup menopang, termasuk prodi-prodi yang ada di Universitas Saintek Muhammadiyah itu adalah saling bersinergi dan saling berhubungan. Tadi saya sampaikan ada teknik informatika, sistem informasi, sains data yang merupakan basis teknologi. Yang Fakultas Komunikasi dan Bisnis itu ada film dan televisi, sains komunikasi dan kewirausahaan. Dan tiga-tiganya ini adalah satu kesatuan saling menopang dalam aspek kompetensinya, ya, kewirausahaan, karena kita bicara mengenai entrepreneurnya, sains komunikasi bagaimana mengkomunikasikan, misalnya beriklan lah, berpromosi gitu ya. Tapi film TV adalah bagaimana membuat media. Nah, itu kira-kira diharapkan lulusan-lulusan ini insya Allah akan mampu beraktivitas baik sebagai profesional maupun sebagai perwira swasta dalam menjalankan itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan buat adik-adik kita. Kita tunggu kehadirannya untuk ikut bergabung di Universitas Saintek Muhammadiyah. Terima kasih sekali lagi Pak Imam Suprapto atas waktunya di Saintekmu Corner. Semoga ini menjadi doa bersama dan akan semakin banyak mahasiswa yang akan hadir. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Imam sebagai Wakil Rektor 1 Universitas Saintek Muhammadiyah. Demikian perbincangan saya dengan Pak Imam. Pemirsa TV-mu, kita akan selalu saksikan Saintekmu Corner di televisi Muhammadiyah setiap minggunya. Akhir kata, saya Arina Rohma dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.